Saya dulu teringat dengan Abuya, Allahumma firlahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu, Abuya Uci Turtusi. Semoga Allah jadikan beliau sebagai waliyun min auliyaillah, sebagai hamba Allah yang mulia di sisi Allah. Dulu saya teringat, sepintas tadi nggak ingat, saya pas di sini ingat, tahu kenapa nih? Beberapa tahun yang lalu mungkin di sini pernah mendengar bahwa di wilayah sini akan dibangun sekolah-sekolah gereja, betul kan? Dulu. Akhirnya kami dari FPI mau bergerak, tapi sungkan karena ada orang tua kita. Dan alhamdulillah utusannya saya tidak akan sebutkan demi menjaga kode etik jurnalistik. Utusan beliau, utusan orang tua kita, guru kita datang ke rumah saya. Siap dari garda terdepan untuk Abuya Uci Turtusi, saudaraku. Nangis beliau. Siap Abah doakan. Tapi ingat, andaikan harus terjadi benturan, tolong masyarakat Pasar Kemis mundur. Tekuduman Tuhan kami. Dan seminggu sebelum wafat beliau, Allah yaghfir wa yarham. Makanya saya orang yang tidak percaya beliau wafat. Begitu saya dapat informasi katanya beliau wafat, saya nggak bahasa innalillahi karena aing mah teu percaya Abah wafat. Kamari keneh bebeja ngajak kumpulan. Yatawasilatan ila hadratis sayyidina qutbur rabbani wal arifi samadani Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrahu. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam syajaratil aslin nuraniyah wa lam'atil qabdatir rahmaniyati wa afdalil khaliqatil insaniyah wa asyrafis suratil jismaniyati wa ma'dinil asrarir rabbaniyati wa khazainil ulumil istifaiyah sahibil qabdatil asliyati wal bahjatis saniyati wa rutbatil aliyah من درجة النبيون تحت لوائه فهم منه وإليه وصل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه عدد ما خلقت ورزقت وأبدت وأحييت إلى يوم تبعث من أفنيت وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين والحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسول رب العالمين. أما بعد. Hadratil mukarramin wal muhtaramin, segenap para habaib dzurriyyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, segenap para alimil ulama, para kiai, para ajengan, para kasepuhan, segenap tokoh masyarakat, terutama ketua DKM daripada Bapak Eeng Suherman, dan juga alhamdulillah tokoh pemudanya yaitu Bapak Epi Bobo, Bapak Sudin, dan juga Bapak Ustadz Asmaul Husna, juga segenap para tokoh yang mohon maaf saya tidak dapat sebutkan satu persatu daripada nama kemuliaan dan kebesarannya. Teristimewa keluarga besar orang tua kita, keluarga besar guru kita, keluarga besar murabbi kita daripada pimpinan pondok pesantren Al-Istiqlaliyah. Semoga kita semua dengan berkahnya para alim ulama yang sangat kita hormati dan kita cintai dijadikan hamba-hamba Allah yang mulia dunia dan akhirat. Amin. Dan tentunya kita doakan segenap para tuan guru kita, orang tua kita, semoga panjang umurnya dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Dimudahkan dalam segala urusannya. Amin ya rabbal alamin. Teristimewa salam hormat saya sampaikan kepada segenap para panitia PHBI peringatan Hari Besar Islam tentang dilahirkannya junjunan alam, Nabi yang kita cinta, Nabi yang kita bangga, Nabi yang kita siap berkorban segalanya demi kemuliaan dan kehormatannya, Al-Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentunya berkah perjuangan kerja keras para panitia, acara yang dicita-cita sukses pada malam hari ini juga sudah sepatutnya dan selayaknya kita doakan
Semoga segera para panitia dan yang terlibat dalam mensukseskan acara ini Allah balas lipat ganda kebaikan dunia dan akhirat. Allah mudahkan dalam segala urusannya, Allah murahkan segala rizkinya, dan kelak wafatnya husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Teristimewa salam hormat pula saya sampaikan kepada segenap aparatur pemerintah, sipil, militer, TNI ataupun Polri yang hadir ataupun yang mewakili, terutama Bapak Kepala Desa, Bapak Hayatomi. Mudah-mudahan beserta stafnya Allah berikan taufik dan hidayah, amin, sehingga menjadi pemimpin yang beriman dan bertakwa, yang cinta terhadap Islam dan umatnya, yang sayang dengan negeri dan rakyatnya, amin ya rabbal alamin. Akhirnya salam penghormatan pada malam hari ini saya sampaikan kepada segenap yang hadir daripada kaum bapak, kaum ibu, para pemuda, para pemudi, adik dan kakak santriyin wa santriwati hadirin wal hadirat rahimakumullah. Secara spesial dan istimewa salam persaudaraan, salam persahabatan, salam perjuangan saya sampaikan kepada sahabat saudara saya di FPI Front Persaudaraan Islam. Ada Kang Soleh dan seluruh sayap juangnya daripada DPD, DPW, DPC, DPRA. Mudah-mudahan dengan kumpulnya para habaib di tempat ini, dengan kumpulnya para ulama di tempat ini, dengan berkahnya segenap kaum bapak dan kaum ibu, ya Allah jadikan ini wilayah sebagai wilayah thayyibah, amin, wilayah mubarakah, amin, ya Allah jadikan masyarakatnya sebagai ahli ibadah, amin, rizkinya melimpah ruah, amin, segala urusannya mudah, kelak wafatnya husnul khatimah, amin ya rabbal alamin. Saudaraku kaum muslimin muslimat rahimakumullah, di sini panitia memampangkan tema acara pengajian dalam rangka memperingati hari lahir Nabi Muhammad SAW dengan tema menetik keteladanan Nabi Muhammad untuk karakter generasi muda Islam. Subhanallah, ini tema sangat luar biasa. Ini tema sangat istimewa, memang untuk semua kalangan umat Islam, namun fokus targetnya kepada anak-anak muda. Mudah-mudahan para pemuda-pemudi khususnya di wilayah ini dijadikan pemuda-pemudi kebanggaan Allah dan Rasulnya, sukses hidupnya dunia, mulia akhirat, amin ya rabbal alamin. Khusus kepada para pemuda, oleh karenanya permintaan daripada panitia meneladani Rasulullah, maka pada kesempatan ini di waktu yang sangat singkat ini saya ingin menyampaikan, pertama, memang Allah telah mewajibkan kepada kita semua, siapapun di antara kita, khususnya umat Islam umumnya, segenap umat manusia wajib meneladani baginda Rasulullah minimal daripada 3 sisi. 1, yang diperjuangkan Rasulullah sisi keimanannya, 2 sisi keislamannya, 3 sisi keihsanannya. Ini yang Allah perintahkan dalam surat Al-Ahzab, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Wajib bagi kita sebagai orang beriman untuk meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibu bapak, Nabi kita yang mulia, Nabi kita yang istimewa, dulu ketika memperjuangkan iman, Islam dan ihsan tidaklah mudah, sangat penuh dengan rintangan dan tantangan. Andaikan bukan karena sikap kepedulian yang dahsyat di dalam diri pribadi Rasulullah, bagaimana caranya umat manusia ada di dalam kebahagiaan serta kemuliaan dunia dan akhirat? Kalau bukan kegigihannya, mungkin kita saat ini tidak kenal dengan la ilaha illallah, kita tidak kenal dengan kesucian Al-Quran, kita tidak kenal dengan Muhammadur Rasulullah, kita tidak mengenal halal dan haram, dan kita tidak mengenal hak dan batil. Justru karena berkah perjuangan Rasulullah,
jasa besar Rasulullah. Alhamdulillah kita semua yang hadir di sini masuk bagian daripada orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Betul. Alhamdulillah. Saya ingatkan kepada umat Islam, gak usah. Dulu tidak mudah Rasul memperjuangkan la ilaha illallah. Dulu penuh dengan darah, peras keringat Rasulullah memperjuangkan la ilaha illallah. Jangan hanya kita tahu sebatas Rasulullah itu adalah manusia yang lembut, Rasulullah manusia yang dermawan. Ya, Rasulullah lembut dan dermawan, tapi kita baca secara globalnya betapa dahsyatnya perjuangan Rasulullah memperjuangkan kalimatul Islam, miftahu dari salam, kalimatul ulia, hiya la ilaha illallah. Seberapa besar resikonya memperjuangkan Islam, seberapa berat perjuangan Rasulullah memperjuangkan la ilaha illallah. Allah gambarkan secara global dalam ayat 30 surat Al-Anfal. Ini perlu jadi catatan kepada seluruh umat Islam, khususnya kepada para pemuda dan pemudi. Wa idh yamkuru bikal ladzina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuka wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Ketika dulu Rasulullah diutus oleh Allah mendakwahkan risalah Allah, mengajak umat manusia ke jalan la ilaha illallah. Situasi kondisi umat ketika itu dalam keadaan jahiliyah, dalam keadaan gelap, tidak tahu Tuhan yang sebenarnya, sehingga di dalam urusan keimanan mayoritas umat manusia menyimpang dari keimanan. Bagaimana tidak? Bukannya Allah yang disembah, bukannya beribadah kepada Allah, justru ketika itu batu dianggap Tuhan, kayu disembah, bulan matahari didewakan, lautan dan samudra bahkan dijadikan Tuhan. Diajak oleh Rasulullah, hai umat manusia, sembahlah Tuhan yang Esa, sembahlah Tuhan sang penguasa, sembahlah Allah sang pencipta, ialah Allah subhanahu wa ta'ala. Diajak umat manusia. Saya mau tanya, ajakan Rasulullah untuk kembali kepada la ilaha illallah, untuk menyembah Allah, benar apa salah? Benar apa salah? Baik apa buruk? Seharusnya diterima atau ditolak? Betul. Di dalam Islam pun, di dalam syariat Rasul dakwahkan. Bagaimana tidak ketika itu ajaran-ajaran umat manusia ada di dalam kesesatan. Salah satu ajarannya yang saya sampaikan, contoh saja pada malam hari ini. Andaikan seorang perkeluarga sudah punya anak perempuan, sudah layak untuk bersuami, sudah layak untuk berkeluarga, maka cara penentuan menentukan siapa suaminya, perempuan tersebut suruh nongkrong di depan rumah. Setelah rongkong ada laki-laki lewat, si laki suka sama perempuan, perempuan tertarik langsung ngamar. Beres ngamar pulang si laki-laki, nongkrong lagi si perempuan. Ada laki-laki lain lagi yang lewat, saling suka, langsung ngamar. Beres nongkrong lagi, terus berulang-ulang sampai dinyatakan si perempuan tersebut hamil. Begitu hamil, masuk rumah, ditunggu sampai waktu persalinan. Begitu si bayi keluar, lihat wajahnya mirip laki-laki nomor berapa. Kalau si bayi tersebut mirip dengan laki-laki nomor 7, maka mau tidak mau laki-laki nomor 7 harus bertanggung jawab menikahi itu perempuan. Saya mau tanya, ajaran seperti itu sesat tidak? Bahaya tidak? Tapi saat ini lebih dahsyat dari itu. Kalau dulu bayinya mirip nomor berapa harus bertanggung jawab, sekarang laki-lakinya 100 gak ada yang mau bertanggung jawab. Betul gak? Betul gak? Kira-kira lebih dahsyat gak sekarang? Diingatkan oleh Nabi, hei umat manusia, ajaran seperti itu ajaran yang keji. Untung di laki, rugi di perempuan. Jangan seperti itu.
Perempuan itu makhluk Allah yang mulia, makhluk Allah yang suci. Surga begitu indah, tidak ada apa-apanya dibanding dengan perempuan. Betul. Buktinya Mbah Adam alaihi salam bertahun-tahun tinggal di surga, apapun ada, hanya satu perempuan. Mengeluh gak kepada Allah? Mohon kepada Allah agar diberikan perempuan. Maka ada orang pasar kemis sabengar-bengarna orang pasar kemis lamun teu boga pamajikan miskin kene. Doakan Kang Soleh sing boga pamajikan, amin ya rabbal alamin. Diingatkan oleh Nabi, hai perempuan, kulitmu indah, harga dirimu mahal, jangan kau murah-murahkan itu harga dirimu. 50.000 gedaek bae disosompang. Diingatkan oleh Nabi, zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa. Perhiasan yang paling indah, perhiasan yang paling mahal adalah perempuan. Kalau emas harganya hampir 1 juta, kalau intan mutiara harganya miliaran, kunaon aibi Kang pasar kemis kan 300.000. Aing mah teu kaharti. Ya Allah, mudah-mudahan ibu-ibu bapak-bapak di dia mulia dunia akhirat, amin ya rabbal. Saya mau tanya, ajakan Rasulullah bagus apa buruk? Bagus apa buruk? Dukung atau jangan? Dan ketika itu para penguasa kurang ajar kepada rakyatnya. Para penguasa tidak peduli dengan kesejahteraan rakyatnya, tidak peduli dengan keamanan rakyatnya. Diingatkan oleh Nabi, hai umat manusia, hai para penguasa, ulah cara kerah yang dipilih doang dari ria datang ke rakyat. Hai pelebah dipilih meninggalkan ke rakyat, bolo on dia. Diingatkan agar kembali ke jalan Allah, diingatkan agar mensejahterakan rakyat itu para penguasa. Para kiainya juga diingatkan, para pendeta Nasrani diingatkan, jangan kau hanya memungut duit dari rakyat, ulah jadi kiai berkat, kembali ajak umat ke jalan Allah. Diingatkan oleh Rasulullah. Saya mau tanya, ajakan Rasul bagus apa jelek? Disambut apa ditolak? Di dalam urusan ihsan, di dalam urusan akhlak diingatkan umat manusia. Dulu, salah satu contoh saja, dulu di masyarakat Arab 15 abad yang lalu, kalau ada orang hajatan, entah nikahan, entah apa, ada hajatan, maka itu sahibul hajat ngundang perempuan dajal, dada dan bujal, untuk bernyanyi dan menari di depan orang-orang rame, nanti disawer oleh penontonnya. Dulu 15 abad yang lalu. Sekarang ada gak yang begitu? Ada gak yang begitu? Diingatkan oleh Rasulullah, hai umat manusia, hai perempuan, kulitmu indah, kulitmu bersih, kenapa kau perlihatkan kepada semua orang? Betul. Sambut tanya, ajakan Rasulullah bagus apa buruk? Bagus apa buruk? Seharusnya ditolak apa diterima? Tapi apa yang terjadi? Wa idh yamkuru bikal ladzina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuka wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Justru ketika Rasulullah mengajak umat manusia, kiainya, masyarakatnya, penguasanya kembali kepada iman yang benar, la ilaha illallah. Justru ketika Rasulullah menjalankan syariat, mengajarkan syariat Islam yang lurus, yang suci, yang bersih, justru ketika Rasulullah mengajak umat berakhlak baik, bukannya diterima lius bituka, justru Rasulullah diradikalisasi, justru Rasulullah dikriminalisasi, dianggap pemecah belah bangsa, dianggap perusak tatanan budaya. Makanya jangan kaget kalau ada habaib, kalau ada ulama, kalau ada kiai di hari ini, di saat ini, di zaman ini mengingatkan para umat kembali kepada la ilaha illallah, mengingatkan kepada para ulama supaya ulah jadi kiai-kiai iman humpi amplopihim, mengingatkan kepada para penguasa, presiden dan yang lainnya agar mensejahterakan rakyat, bukannya dibela malah dijebloskan ke dalam penjara. Betul, betul. Oleh karenanya wahai para pemuda, persiapkan keimanan kalian, persiapkan akidah kalian, persiapkan mental kalian. Hirup paeh lain ku peluru, hirup paeh bagian Allah. Bener dah. Resiko perjuangan. Kalau dulu Rasulullah
15 abad yang lalu mengajak umat ke jalan Islam, mengajak umat ke syariat yang benar, mengajak umat kepada akhlak yang baik, bukannya diterima malah ditolak, bahkan dikriminalisasi. Padahal Rasul berbicara tidak pernah dusta, bersikap tidak pernah tersesat. Tapi kita saat ini, tapi tetap saat itu Rasulullah dikriminalisasi, apalagi kita ketika berbicara walaupun tujuannya baik kadang-kadang bicaranya salah. Walaupun tujuannya baik, kadang-kadang sikap kita salah. Kalau Rasul saja yang bersih dari kesalahan tetap dianggap penjahat, apalagi habaib, ulama, kiai yang lurus tegak saat ini lebih berpotensi untuk dikriminalisasi. Saya mau tanya kepada pemuda, andaikan harus dianggap penjahat demi membela agama Allah, demi membela Rasulullah, demi membela Al-Quran dan Islam, kita dianggap penjahat, siap dianggap penjahat, siap dianggap teroris, siap perjuangkan syariat Islam, siap bela Nabi Muhammad, takbir. Tuh cek aing gedak ulah ngundang ke EPI, langsung takbir bae langsung galak. Dan urusanana takbir eta pahalana luar biasa, betul. Masya Allah, hati-hati ibu bapak. Saat ini hai umat Islam, ayo berjuanglah untuk Islam. Bagaimana saudara-saudari kita di Palestina saat ini dijajah oleh Israel, betul. Semoga Allah menangkan umat Islam dan mujahidin di Palestina, amin. Allah hancurkan Yahudi dan keroncok-keroncoknya, amin ya rabbal alamin. Apakah cukup Rasulullah dikriminalisasi? Tidak. Au yaqtuluka, kata Allah. Ketika Rasulullah terus maju walaupun dianggap penjahat, bahkan sampai dicekel sirana, ditotok-totokkan karena batu sampai lecet pelipisanana, coplok gigina, apa Rasulullah kapok membela la ilaha illallah? Tidak, terus maju membela la ilaha illallah. Makanya ulah kagok, ulah aneh. Lamun aya kiai ceramah kenceng-kenceng, begitu isuk jual bae aparat nyogok mere duit, aya teh gitu, aya teh gitu. Dan sama dulu Rasul juga begitu. Sampai datang ke Abu Thalib, para penguasa kaum jahiliyah. Hei Abu Thalib, coba sampaikan kepada ponakanmu Muhammad, kalau memang dia ingin jadi presiden, kalau memang Muhammad ingin jadi raja, ayo sampaikan, akan kami jadikan raja, tapi syarat ulah Allah deui. Kalau memang Muhammad tidak mau menjadi presiden, dia hanya ingin menjadi orang yang paling kaya, sabutkan, akan kami kumpulkan uang negeri Arab, akan kami kumpulkan uang di Arab, dan kami berikan kepada Muhammad, asal syarat ulah ieu halal itu haram, ieu hak ieu batal, Allah deui. Kalau masih memang tidak mau Muhammad menginginkan perempuan yang cantik, sampaikan kepada kami, sebutkan mana perempuannya, direbut kok kami dibikin ke Muhammad, asal repeh ulah Allah deui. Loba teh ayeuna para kiai, para abuya diperlakukan seperti itu. Banyak tidak? Enggeus lah kiai, ngerti kan Sunda? Dedi ngerti? Enggeus lah kiai ulah kenceng-kenceng ceramah. Nahan kenceng-kenceng oge manfaatna, lamun bener marek ngarubah masyarakat mending jadi pemimpin, geus nyalon dewan. Ayatan gitu. Ai nyalon dewan mah engke begitu tanda tangan langsung jadi. Geus lah mending nyalon bupati, ayatan gitu. Tungtung eta kiai nyalon bupati teu meunang stres akhirna. Hayo ngagogoreng Habib, hayo ngagogoreng batur, bener teu? Ayatan gitu. Eta nu kitu kiai cager apa geblag? Kiai cager apa geblek? Hati-hati. Apa jawab Rasul dulu? Paman, sampaikan kepada mereka para penguasa kaum jahiliyah, andaikan mereka mampu memetik matahari, diberikan di tangan kananku, mampu meraih bulan, diberikan di tangan kiriku, demi Allah aku tidak akan pernah berhenti memperjuangkan kalimat la ilaha illallah. Hebat tidak kita punya nabi? Hebat tidak kita punya nabi? Setelah itu apa yang terjadi? Akhirnya Rasulullah mau dibunuh berkali-kali, saudaraku. Makanya jangan kaget ibu, kalau ada Habib, ada kiai berdakwah tegak lurus mengajak umat ke jalan Allah, malah dipenjara atau dibantai di tengah jalan, saudaraku. Bukan salah kiai, bukan salah habaib, tapi memang masyarakat dan penguasa sudah tidak suka lagi dengan syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Au yukhrijuka, dikriminalisasi, Nabi tidak kapok.
mau dibunuh Nabi terus maju ke medan laga. Akhirnya tu'au yukhrijuka, Rasulullah terusir dari Makkah ke Madinah. Ya Allah, kami barusan menyebut dan mendengar nama Makkah dan Madinah. Jangan sampai di antara semua yang ada di sini wafat terkecuali sudah dinasibkan ibadah haji, umroh, ziarah ke Makkah dan Madinah. Amin ya rabbal alamin. Makanya persiapkan para santri, persiapkan para umat Islam. Memperjuangkan agama Allah itu tidak mudah. Memperjuangkan agama Allah itu penuh dengan perjuangan, rintangan dan tantangan. Oleh karenanya saya mau tanya, sebesar apapun resikonya, mau maju apa mundur membela agama Allah? Maju apa mundur? Siap dikriminalisasi demi membela agama Allah? Siap diradikalisasi demi agama Allah? Siap diterorisasi demi agama Allah? Takbir. Kenapa Rasulullah sampai seperti itu? Siap menerima segala resiko. Ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Allah dalam surat At-Taubah ayat 128. Izinkan saya membaca ayat ini melalui kitab Tafsir Munir karangan Syekh Nawawi Al-Bantani. Boleh tidak? Karena di sini kan banyak santri ya, maka kita sedikit banyak ngajinya pakai metode santri salafiyah. Boleh? Baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Wallahu alamu bimuradi wa haqiqati rabbil laqad jakum demi yakitu mentemukakum ing sira kabeh ayu al arba eling wong arab wa rasulun sapa utusan kang agung azimu syani kang agung tingkah min anfusikum saking jenis sira kabeh min jinsikum tegese saking jenis sira kabeh basyarin tegese manusia arabin kang bangsa Arab nagarane Quraisy kang bangsa Quraisy turunane mislikum sompamane sira kabeh wa quri'alan dan baca ya min anfusikum bipatil paikan baca patah paina min anfusikum min anfasakum amin anfasikum amin asrafikum tegese saking lewi mulya-mulyane sira kabeh wa afdalikun lewi utama-utamane sira kabeh kila den ucapaken hadhihi utawi iki kirat upati mata ki kirat Siti Fatimah wa Isatana Sita Isa radhiyallahu anhu azizun kang banget paya ele ing atas Rasulullah. Ma apa barang anitum kangenani sira kabeh syakun sadin tesepaya kang banget Allah hadar Rasul ing atas kitusan ma apa barang atim tum kang gawe dosa sira kabeh bahwa mangkota ya Rasulullah. Ya khaufiku di ya Rasulullah. Pangrepeh bae teh maca selawat. Coba dibalikan kukula. Lamun nyebut Rasul, rebut Muhammad, rebut Nabi, rek maca salawat apa moal kawan ditengahkeun. Bahwa mangkau teh ya Rasulullah. Kawas gorobak ya urang dieu nya. Aya maju kudu didorong. Tapi mending gorobak bisa lempang. Iya geus didorong kakalah ngadupak deh. Ya kopiku dia Rasulullah. Alaikum ngatas sira kabeh aluko ing tumiba pil ada dalam sisan hari suntur kang kadadaman alaikum kang dadamas alaikum ngatas sira kabeh pimanikum dalam sira kabeh wasoleh alaikum lan patut tinggal sira kabeh bahwa mangkoto ya Rasulullah syadidur ragbatiku kang banget demene ala isadil khairat ing atas negakan perang-perang kabagusan ilaikum maring sira kabeh pidunya demene wala khairat ila karat bil mukmin aibi jamil mukmin kan sakabeh kang iman aibi jamil tesekan sakabeh kang iman raupun iku kang santun remuter kang ulas bahwa mangkoto Allah taala syadidur rahmatiku kang banget ulas sabitoina kang perang kang taat minum saking mukminin muridul inamitur kang ngarepaken aweni matalal mudnibina ing atas perang-perang wong kang gawe dosa kaharti ibu Bapak kaharti surahkeun ulah. Rek nanya surahkeun ulah. Jelaskeun ulah. Ceuk ulah mah ulah. Naon soalna? Kiai kapantek ku ieu ayat. Kabebekan ieu kiai ustad santri kabebek ku ieu ayat. Bedakeun ulah.
presiden nepikeun KRT dibebek ku ieu ayat. Bejakeun ulah. Ibu-ibu bapak-bapak ditalangenyang ku ieu ayat. Bejakeun ulah. Yakin bener moal marah baik kan lamun marah baledog aing. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Ketika situasi kondisi umat ada di dalam kebodohan, imannya menyimpang, syariatnya tersesat, akhlaknya bejat, jinah di mana-mana, minuman keras di mana-mana, pencurian dan kejahatan merajalela, penguasa tidak peduli dengan rakyatnya. Di situasi kondisi itu, laqad ja'akum rasulun, kata Allah, hei umat manusia. Ini di tafsir yang lain, yang tadi saya baca hei orang Arab. Nah tafsir mun kan terjadi masalah. Utliqal jujur bihil qul, terjadi masalah karena Rasul diutus bukan hanya untuk orang Arab saja. Laqad ja'akum rasulun, sungguh telah datang kepada kalian rasulun, utusan yang agung, agung akhlaknya, agung tutur bahasanya, agung perangainya, min anfusikum, boleh dibaca min anfasikum, dari jenis kalian sendiri, dari kalangan umat manusia sendiri. Yang mana Rasulullah ini punya satu sifat karakter yang melekat. Pertama, azizun alaihi ma anittum, siap menanggung penderitaan yang dahsyat demi kesejahteraan masyarakat, siap menerima segala siksaan dan kesengsaraan demi kebahagiaan umat manusia. Hei para ulama, hei para penguasa, kita diperintahkan oleh Allah wajib meneladani Rasulullah. Betul. Laqad ja'akum rasulun min laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Siapapun di antara kita, mau pejabat ataupun aparat, mau ulama ataupun orang awam, laki ataupun perempuan, wajib meneladani Rasulullah. Sifat Rasulullah yang dijelaskan dalam ayat ini adalah azizun alaihi ma anittum, siap menanggung segala risiko, siap menerima segala penderitaan demi kesejahteraan umat, demi kesejahteraan rakyat. Hei ulama, contoh Rasulullah sebagai ulama, sebagai kiai, sebagai santri, wajib punya sifat siap menerima kesengsaraan, siap dipenjara, siap dibunuh, yang penting umat Islam selamat dunia akhirat. Ulah kieu jadi kiai eta ai umat salah jojong bae, masyarakat tersesat repeh bae, pamuda mabok-mabokan, jablay jeung perjudian jojong bae, ai pelebah teu kabagian berkat marah, ai pelebah amplopna leutik ngamuk. Kiai tong mikiran berkat urusan Allah, rizki urusan Allah. Al ulama warasatul anbiya, ulama adalah pewaris nabi. Nabi azizun alaihi ma anittum, peduli dengan keadaan umat, harisun alaikum fi imanikum wa solihalikum, bukan hanya agung, bukan hanya peduli, tapi action ke lapangan, membenahi umat, bagaimana umat ini agar bahagia. Saya dulu teringat dengan Abuya, Allah maghfirlahu warhamhu wa'afi wa'afu'anhu, Abuya Uci Turtusi, semoga Allah jadikan beliau sebagai waliyun min auliyaillah, sebagai hamba Allah yang mulia di sisi Allah. Dulu saya teringat, sepintas tadi nggak ingat, saya pas di sini ingat, tahu kenapa nih? Beberapa tahun yang lalu mungkin di sini pernah mendengar bahwa di wilayah sini akan dibangun sekolah-sekolah gereja, betul kan? Dulu akhirnya kami dari FPI mau bergerak tapi sungkan karena ada orang tua kita, dan alhamdulillah utusannya saya tidak akan sebutkan demi menjaga kode etik jurnalistik. Utusan beliau, utusan orang tua kita, guru kita datang ke rumah saya, ke Gunung Julang, ke kampung. Waktu itu tempatnya juga masih gubuk. Datang berceritalah bahwa beliau ini khawatir saudara-saudarinya, masyarakat dan umatnya di Pasar Kemis ini, ya saat ini ada beliau masih terjaga, tapi ketika nanti beliau tidak ada, dikhawatirkan imannya ini terseret dengan arus gelombang kemurtadan dan kekafiran.
dan bintik-bintiknya, tanda-tandanya sudah ada bahwa di wilayah sini akan didirikan gereja dan sekolah Kristen. Betul. Beliau saking pedulinya kepada umat di sini, beliau saking pedulinya kepada masyarakat di sini, agar umat di sini mulia, bahagia dunia dan akhirat dengan tertanam la ilaha illallah, rela dipenjara saudaraku, rela dibully. Beliau mengutus utusannya ke tempat saya, tolong FPI bantu kami. Demi Allah, demi Rasulullah, saya menangis ketika itu. Mencek orang Sunda mah ngabobok mangih gorowong, dasar aing hayang gereng ngajlot gitu dah, jol teh catang atau kira-kira cocok. Akhirnya geus kieu pamenta abdi carioskeun ka Abah. Abah ulah kudu ilueun. Urusan di penjara, urusan mati, kami front perbela Islam ketika itu siap dan garda terdepan untuk Abuya Uci Turtusi, saudaraku. Nangis beliau. Siap Abah doakan. Tapi ingat, andaikan harus terjadi benturan, tolong masyarakat Pasar Kemis mundur. Teu kudu mantuan kami, teu kudu. Begitu kami tampur dengan preman-preman kafir yang membela itu kegiatan, orang Pasar Kemis teu kudu maju mantuan, mundur bae geus tongton bae kami. Urusan paeh ai teu sieun bau ruang hop teh. Alhamdulillah, begitu gebragan pertama sukses, gebragan kedua sukses, gebragan ketiga ya itulah ada terjadi khawatir benturan antara sesama ulama dan ulama di provinsi Banten. Akhirnya Abah langsung berbicara lagi, Kiai Fahru sampai tolong sampai Kiai Fahru tahan dulu FPI. Kenapa? Khawatir umat perang dengan umat. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Dan seminggu sebelum wafat beliau, Allah yaghfir wa yarham, makanya saya orang yang tidak percaya beliau wafat. Begitu saya dapat informasi katanya beliau wafat, saya nggak bahasa innalillahi. Kenapa? Aing mah teu percaya Abah wafat, kamari keneh bebejang ngajak kumpulan gitu. Pas di hari H ada kumpulan, ternyata benar seluruh umat Islam khususnya di Banten kumpul di tempat beliau. Wah, makanya maca innalillahi eta pas di Jasinga. Begitu ningali santri make losbah reka mana reka Cilongok Abah ninggal. Bener Abah ninggal. Karak maca innalillahi. Kenapa? Karena kami punya rencana mau berkumpul membahas sesuatu bagaimana umat Islam khususnya di Banten ini fi imanikum, terjaga keimanannya, wa solahi halikum, terjaga akhlaknya. Bagaimana cara menjaga iman? Salah satunya setiap ada kegiatan kemurtadan wajib ditindak, jangan dibiarkan. Setiap ada yang mengancam kegiatan merusak akhlak umat Islam, seperti apa? Minuman keras. Tidak ada cerita minuman keras membuat baik umat Islam, tidak ada. Minuman keras, teman dengan teman saling bacok bahkan saling gorok gara-gara minuman keras. Pemerkosaan terjadi gara-gara minuman keras. Wajib ulama tindak, wajib ulama turun, ulang aja dong baik. Iya mah ai pamuda mabok dicari kanan, ai warung ngajogrok diantepkeun. Rek kumaha eureuna pamuda tina mabok, rek urang kumaha eureuna eta awewe tina ngajablay, ai tempatna diantepkeun bae mah. Ya Allah, mudah-mudahan dulur abdi pemuda-pemudi di dia sini paparin kekuatan taufik hidayah, amin ya rabbal alamin. Wajib bergerak, azizun alaihi ma anitum, peduli dengan situasi kondisi rakyat. Ketika umat ini, ketika rakyat ini terancam keimanannya, terancam akhlaknya, syukur-syukur umat Islam kajaga, lebih bagus anu kafir ge asup ka Islam. Harisun alaikum fi imanikum wa solahi halikum. Jadi ulah cicing bae. Ieu mah ai masyarakat dalam bahaya, kiai jeung kiai adem be. Pelebah masih nikeun ekah jeung korban para rasea. Ai nitahan ka masyarakat sina akur sina ngahiji ai ka rumanehna para rasea. Tungtungna masyarakat lieur ngaji ka kieu nu ieu sin hewaan ku kieu nu itu. Ngaji ka kiai itu sindewan ku kiai nu ieu. Haji cek masyarakat kagok bodoh, urang mah budak ngalah hade kadi-kadi tu ulah ngaji ka kabehan. Ulah terjadi para ulama sapadel kitu di dia. Insyaallah ulama-ulama di dia khususnya ulama-ulama di Banten sebagai ulama-ulama yang baik dan istiqomah. Amin. Tapi hati-hati, ulama saat ini dipecah belah. Dipecah belah bukan karena keilmuan,
Berbeda pendapat karena ilmu itu menjadi rahmat, tapi berbeda pendapat karena pendapatan ini yang jadi laknat. Ulama tidak akan bermusuhan kalau hanya sebatas beda pendapat karena ilmu, tidak akan bermusuhan. Tapi akan terjadi permusuhan antara sesama ulama manakala beda pendapat karena bedanya pendapatan. Paham? Jelas? Ya Allah, jadikanlah kami dan ulama-ulama di sini ulama-ulama yang istiqomah, amin. Santri-santri di sini sebagai santri ulama yang istiqomah, amin. Ai presiden umat Nabi lain, ai DPR umat Nabi keneh lain, ai menteri jeung bupati umat Nabi keneh lain, ai lurah camat jeung RT RW umat Nabi keneh lain. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Hei presiden, hei DPR, hei menteri, gubernur, bupati, camat, lurah, RT RW, kita sebagai orang beriman tersentuh dengan perintah laqad kana lakum, wajib meneladani Rasulullah. Betul. Contoh, hai presiden, geus saya disebutkeun kabeh jadi lateuing waktuna. Hiji bae contoh presiden doang, azizun alaihi ma anittum. Rasulullah peduli dengan kondisi umat. Rasulullah peduli dengan kesejahteraan umat. Engkau menjadi presiden, engkau menjadi DPR, engkau menjadi penguasa, wajib peduli dengan kesejahteraan rakyat, baik sejahtera urusan dunia ataupun sejahtera urusan akhirat. Ulah saukur keur hayang dipilih dari ria datang ke masyarakat. Batur emungan jadi sogok diberi sembako, janji ngaburudu lamun jadi presiden sembako murah, BBM murah. Begitu dipilih ku masyarakat, bari masyarakat boloon deui, geus dielingan ge ku kiai ulah pilih si eta mah polongo. Jadi bari sembako dipilih bae deh ku masyarakat. Menang 3 bulan beas nabang hargana naik mitina 5.000 jadi 12.000. Janji rumah sakit gratis, begitu jadi presiden haram najis dan gratis, nepikeun kapaeh di jalan batur teu boga duit teu bisa masuk ke rumah sakit. Nginjem ambulan bae ka puskesmas teu dibere, teu dibere duit mah. Demo masyarakat, ya soalnya presiden nantang, saya rindu di demo oleh warga, beungeut sia. Begitu di demo ku masyarakat kabur eta presiden. Begitu masyarakat capek balik ke imana, datang presiden ke istana, dikumpulkan DPR jeung para menterinya. Kenapa masyarakat demo? Kenapa masyarakat ini aksi? Katanya harga sembakonya naik. Betul Pak Presiden. Emang berapa harganya? Harga beras saja 1 liter 5.000 sampai 8.000. Apa kata Presiden? DPR goblok, menteri tolol, kalian tidak sayang kepada rakyat, kalian tidak memikirkan rakyat. Rakyat itu wajib disejahterakan. Makanya saya sebagai presiden ambil keputusan harga beras jangan 5 sampai 8.000 tapi harus 12.000 kata presiden. Kula rek nanya teh presiden kitu cager tangering. Polongo tante, tolol tante, haju dipilih bae deui ku urang polongo teh. Untung urang mah di Indonesia, Ibu. Tadi mah kula nyeritakan presiden Konoha, lain presiden Indonesia, presiden di negeri Konoha. Untung orang mah di Indonesia. Di Konoha ibu, eta harga beas sab literna eta 12.000 di Konoha mah. Untung orang di Indonesia ngan 2.500 bunya. Makanya kudu syukur jadi masyarakat Indonesia. Makanya ulah para rahasia ulah ribut, harga karak 2.500 bae mah mending repeh, batur mah di Konoha 12.000 gitu. Oh, akhirnya ditanya ku presiden Konoha, kenapa ini bisa sampai seperti ini? Ya karena mahal BBM-nya. Emang berapa? BBM-nya 5.000 sampai 8.000 Pak Presiden. Goblok kalian. BBM tuh jangan mahal-mahal. Ya udah saya ambil keputusan BBM 1 liter 17.000. Cager tete presiden. Untung orang mah orang Indonesia. Presidenna bager. Bensin BBM kan saukur 3.500 saliter. Di Konoha ayeuna Bu, masya Allah, anu teu moga kartu mah eta meulina kudu 12.000 ka luhur bahkan 17.000.
eta menu make kartu subsidi orang miskin kakarak eta mah 5.600 nu kana itu tah da bari dibatesi makana wayahna ka masyarakat ieu Mawuk masyarakat Pasar Kemis teh Kabupaten Tangerangnya Tangerang teh Banten bener Banten teh Indonesia bener di Indonesia mah kudu syukur ulah para rasea marurah sampai androk bikang ge murah bener itu Bu bener itu Bu jadi kula rek nanya merhatikeun tante ieu ngaji ibu di Konoha harga beas ayeuna eta 12.000 bahkan rek naik deui ai urang di Indonesia saliter bara duit cek abdi ge perhatikeun ai ngaji 12.000 eta di Konoha nu ditanya ku kula di Indonesia ai ibu kumaha sih kunaon kula teu nanya ka bapak karena bapak-bapak mah jarang daek ka pasar bener teu ai dahar panglobana ai nita balanja ka ibu-ibu bener teu bari duitna kurang bener makanya tanya ke ibu-ibu ai harga beas tadi di Konoha 12.000 ai di Indonesia sabaraha ku keukeuh teu ngabadungan bae ibu-ibu sabaraha di Indonesia Masya Allah jotosan heula dagangna ngan kula rek nanya lamun aya presiden Konoha rek nyalon di Indonesia model kitu pilih ulah pilih moal bener moal jubur kotok peleba be waktuna dibere sembako sapalastik kaos hiji laju nama budak mending ieu leutik-leutik ge karasa kana gerong aya tanu kitu aya anu kitu ya Allah mudah-mudahan Indonesia negara menjadi negara berkah amin aman dan sentosa bersejahtera amin ya rabbal alamin sakali deui lamun aya calon presiden nu kitu rek dipilih deui moal atuh jamal nyalon deui ieu berarti solusinya sahabat nu didukung presiden Konoha ulah dipilih hati-hati ibu di Indonesia tarikh pemilu mudah-mudahan aman sejahtera amin potensi perpecahan umat antara ulama dan ulama pengusaha dengan pengusaha terjadi di musim pemilu betul bahkan pemilu ini anu itu geus tarikh pemilu deui mah nepikeun kana nu can patahnya tetangga gara-gara pemilu hati-hati banyak ada calon-calon yang dulu mereka tuh benci dengan Islam saking benci nak speaker baiknya di masjid titah dilaanan sampai nyian puisi Allah Tuhanku engkau begitu dekat dengan aku kenapa kalau dekat setiap 5 waktu harus aku memanggilmu pakai speaker di masjid-masjid polongot teh tanya lemah anti karena adan begitu rek calon presiden lain anti kana adan jadi artis adan setiap maghrib ayat anu kitu wuduna boloon deui saboloon urang Pasar Kemis sanajan jarang wudu jarang sholat tetep nalika wudu beres ngumbah beungeut mah pasti kana ngumbah leungeun bener teu ai ieu calon presiden ngumbah beungeut langsung ngumbah suku eta presiden nu kitu rek dipilih moal cager tagereng janji mau dipilih bener awaskan ke yang dipilih bu geus tarikh pemilu mah datang soan ka kiai-kiai tuh make peci ge make peci tuh make tiung ge make tiung miutina mah anti politik identitas pelebah calon presiden datang ka kiai-kiai kamari mah eta kiai rajaban mulu dan peda usim corona kayakeun rajaban kuat di penjara heuh ayeuna rek pemilu didatangan minta doa anak kira-kira tajong ulah beungeutna aju peweuna mah kiaina apongan deui gara-gara dibere semen 20 sak kuat nagih deui ka masyarakat ka ibu-ibu masyarakat selama ieu abah magah ngaji nyorang minta upah canyorang bah ayeuna mah abah rek minta upah naon upahna wae pang milihkeun eta calon presiden nomor sakitu aya teu masyarakat geus ngaji abah moal kami mah gitu si eta mah polongo kumaha cek abah ngaranna ge kiai bisa ngajawabna ulah deuleu si eta na deuleu abahna bae aya anu kitu jadi ibu bapak azizun alaihi ma anitu harus punya jiwa peduli ibu-ibu lamun hayang disayang ku suami peduli ka suami ieu mah aya disayang hayang dipanyang nungkeun emu ai kabeuki bang emok deui
haju pi hewana mah ai nyinjem teu bebeja ka salaki, pelebah mayar ngagagajreg ka salaki, ai ibu cager. Haju masya Allah datang ke pengajian pedang danana medok merokodok dok make wedak yang manis camerok jika carek paling kotok sengitna 20 meter dari ke majlis taklim geus miheulaan aihe es jeung salaki bau kesa haju teminger temirengeuna salaki keur kerek dibere kelek ieu ai ibu cager. Cek ibu-ibu kifaru lain kami tehayang dangdan medok sare jeung salaki. Istri yang mana sih yang tidak ingin melihat suaminya bahagia, betul gak bu? Ngan rek kumaha kami meuli minyak meuli wedakna resiko jeung meuli beas jadi kurangan ku salaki. Pelebah teu boga duit mah eta salaki bebeja ka kami. Ai pelebah boga duit ka kalah pake nyawer biduan eta salaki kami. Aya teh lalaki gitu cager tagering eta lalaki. Jadi bapak lamun hayang disayang ku istri bapana kudu perhatian ka istri. Ulah iya ai pamajikan supaya sayang ka suami ai suami bangkawara. Marah teh ku kula digitukeun. Hubungan saja kula ge ulah disurahkeun. Nah, ini bukti ibu bapak Rasulullah memperjuangkan kita sangat luar biasa, betul. Oleh karenanya kata Syekh Hasyim Asy'ari di dalam kitab An-Nurul Mubin fi Mahabbati Sayyidil Mursalin, dari berbagai kejadian, dari berbagai sejarah, kata Syekh Hasyim Asy'ari di halaman 18 kitab An-Nurul Mubin fi Mahabbati Sayyidil Mursalin, wa min tauqiri yajib halaman 17 yajibu ala kulli mukallafin tauqiruhu wa ta'dhimu amri wa birruhu, wajib untuk setiap orang beriman yang mukallaf memuliakan Rasulullah, mengagungkan Rasulullah, mengistimewakan Rasulullah, siap mengagungkan Rasul, siap mencintai Rasul, siap berjuang syariat Rasul. Takbir. Ari Abu Yai tos dongkap Hacan, asa baradaimu balik cukup 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 apa lanjut aya keneh guru urang sakedeung deui beatunya. Wajib untuk seluruh orang beriman yang mukallaf menghormati, mencintai, memuliakan, mengagungkan Rasulullah. Bahkan Mbah Hasyim Asy'ari Hadratus Syekh menyatakan di dalam kitabnya halaman 18, wa min tauqirihi birruhu wa birru alihi wa dzurriyyatihi wa ummahatil mu'minina azwaji. Wajib untuk orang beriman menghormati, mencintai Rasulullah. Pertama, berbuat baiklah kepada Rasulullah. Artinya apa? Laksanakan syariat Rasul dengan cara praktekkan perintahnya, tinggalkan larangannya. Wa abirru alihi, dan wajib untuk orang beriman berbuat baik kepada keluarga Nabi. Siapa keluarga Nabi? Keluarga Nabi ada dua, kalimat ali ini tauriyah, ada mana qarib, ada mana baik. Saya enggak akan bahas mana qarib, saya akan bahas mana baik, karena mana qarib nanti ke bawah di depan. Jami'ul mu'minina walau kanu ussatan, seluruh orang beriman walaupun berdosa, beliau adalah keluarga Kangjeng Nabi. Ini semua yang ada di sini orang beriman, betul. Walaupun pelaku dosa, di antara kita tidak ada yang bersih dari dosa, terutama saya paling besar dosanya. Insya Allah selama kita beriman masih tetap sebagai keluarga Rasulullah. Bangga tidak jadi keluarga Nabi, bersyukur tidak jadi keluarga Nabi. Wa dzurriyyatihi, apalagi berbuat baik, mencintai, menghormati kepada keturunan Kangjeng Nabi. Sesama orang beriman harus saling mencintai, harus saling menghormati. Apalagi orang beriman biasa kepada orang beriman keturunan Kangjeng Nabi. Kita lebih wajib. Mana buktinya? Lihat ibaratnya. Wa min tauqirihi birruhu wa birru ali wa dzurriyyatihi. Wa dzurriyyatihi ini menurut santri diatopkan kepada lapad ali. Setiap dzurriyyat ali,
tapi tidak setiap ahli duriyat. Berarti atul khos alal am nisbat umum khusus bi itlaq kulliyani yastami'ani fi madatin wa faridu aduma fi madatin ukhra. Berarti sakumadina ukudul juman. Siapa ukudul jumanan? Wa dzikru khasin ba'dadil umumi munabihan bifadlihil malumi ka'at Jibrilla wa mikala ala malaikin qultu wa aksuhu jala. Kalau sesama orang beriman biasa saja kita wajib hormat, apalagi kepada duriyah turunan Kanjeng Nabi. Aya nu teu jelas ngomong. Turunan Kanjeng Nabi di Indonesia tidak ada. Turunan Kanjeng Nabi di Indonesia palsu. Jawab jangan. Jawab jangan. Siapa duriyah Nabi ini? Ini di dalam kitab An-Nurul Mubin karangan Hadratus Syekh Kyai Haji Hasyim Asy'ari radhiyallahu anhu. Dijelaskan duriyat ini di dalam kitab Uqudul Lujain oleh gurunya. Siapa? Syekh Nawawi Al-Bantani. Di dalam kitabnya Uqudul Lujain fi bayani huquqi zaujain. Syekh Nawawi Al-Bantani menjelaskan, saha sih turunan Kanjeng Nabi eta saha? Nu disebut turunan Kanjeng Nabi teh nu kumaha? Saha turunan Kanjeng Nabi eta? Bejakeun ulah. Silakan buka dalam buku dulu Jen lamun sarua cetakanana halaman 12. Qala sayyiduna yakramunal habibu ay al mahbubu sayyidu Abdullahi al Haddadu sahibu tariqatil masyhurati wal asrika surati faslu badi ahli biladi anna duriyata Rasulillah idza kana dzakaran yuqalu lahu habibun wa in kanat unsa yuqalu lahu hababatun wasilul aktar yuqalu lahu sayyidun wa sayyidatun. Syekh Nawawi Al-Bantani, terminologi, sebutan, teguhan istilah di sebahagian penduduk negeri, contoh di Indonesia, anna dzurriyyata Rasulillah, huruf tahqiq taukid, pikeun jalma anu ingkar kana duriyah Nabi, pikeun jalma anu ingkar ataupun ragu kana duriyah Nabi. Anna dzurriyyata Rasulillah, sesungguhnya keturunan Rasulullah itu idza kana dzakaron, idza litahqiq, bila mana lalaki nu boga panakol kohkol tah lalaki, yuqalu lahu habibun, sok disebutna habib. Cek Syekh Nawawi, habib eta turunan Kanjeng Nabi. Wa in kanat unsa, lan lamun awewe nu gabogaan martabat, yuqalu laha hababatun, sok dipanggilna hababah. Aya nu maca hubabah, mun bahasa di urang mah syarifah. Habib dan Syarifah, Syekh Nawawi mengakui. Habib dan Hababah, Syekh Nawawi menyatakan bahwa beliau semua adalah keturunan Kanjeng Nabi. Bahkan Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, Imam As-Sakhawi, Imam Jalaluddin As-Suyuti, ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, semuanya mengakui habaib adalah turunan Kanjeng. Bahkan Wahabi dan Syiah mengakui habaib adalah turunan Kanjeng Nabi. Ngan aya sekelompok orang Wahabi ngaranna Murad Sukri. Murad Sukri ieu inkar eta teh Wahabi. Murad Sukri ieu akidahna Jabariyah, fikihna Wahabi Salafi ekstrim. Dia mengingkari Habib itu turunan Kanjeng Nabi. Dituturkeun ku orang Indonesia, aya nuturkeun orang Banten, nuturkeun Murad Sukri. Aya ngaku Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah mengakui habaib sebagai turunan Kanjeng Nabi. Kula rek nanya, rek nuturkeun ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah yang mengakui habaib sebagai duriyah Nabi, apa rek nuturkeun jalma teu jelas? Rek mengakui apa rek menolak? Mengakui apa menolak? Lamun menolak mangga ka dieu, yuk urang diskusi. Ulah ieu teu adil dari jelema teh. Ai pendapat Wahabi disebutkeun eta ge teu Wahabi, nganu geblekna doang. Ai Ahlus Sunnah wal Jamaah teu dibejakeun. Ai kakak Wahabi apa Ahlus Sunnah?
Iya Syekh Nawawi ngomongna kumaha? Oh eta mah Ibnu Hajar taklid, eta mah mending taklid ka Ibnu Hajar daripada ka cungur dia. Mending taklid ka Syekh Nawawi, mending taklid ka Imam Az-Zabidi, mending taklid ka Imam As-Sakhawi, jelas keilmuannya. Ulama dunia pengarang Tuhfatul Muhtaj, ulama Ahlussunnah wal Jamaah kabeh mengakui habaib adalah turunan Rasulullah. Paham? Jelas? Timbul pertanyaan, pamulya mulya habib tamulya ulama, polongo eta nanya gitu. Teu bisa dibandingkan antara habaib jeung ulama. Lamun rek nanya kitu model kieu pertanyaanana, sok urang pasar kemis pilih manfaat keneh ceuli apa manfaat keneh mata. Ayo moal bisa milih. Jasa duana ge manfaat, mata manfaat ku dadeuleunana, ceuli manfaat ku dedengean nana, mata mulia ku dadeuleunana, ceuli mulia ku dedengean nana. Coba pilihlah, kukula diberi 4 pilihan. Hiji, teu boga mata, teu boga ceuli. 2, boga ceuli, teu boga mata. 3, boga mata, boga ceuli. 4, teu boga mata, teu boga ceuli. Nomor baraha? Nomor baraha? Dibalikan deh kukula, perhatikan. Sok pilih kurang dia. Boga mata tapi teu boga ceuli. Boga ceuli. 2, boga ceuli tapi teu boga mata. 3, boga mata boga ceuli. 4, teu boga mata teu boga ceuli. Pilih nomor baraha? Jadi muliakan habaib jeung ulama. Ulah ngamuliakan habib ngahinakan ulama, ulah ngamuliakan ulama ngahinakan habib. Muliakan habib, muliakan ulama. Ulama mulia karena ilmuna, habaib mulia karena darah rasul. Tidak boleh diadu domba antara ulama dan habaib. Kalau ada seorang ustaz, ada seorang kiai, ada seorang pejabat mengadu domba habaib dan ulama, kurang ajar. Kalau ngomong kiyo kita membela ulama lokal, ulama lokal interlokal kabeh yarta'illah walladziina amanu minkum walladziina utul ilma darajat. Rek lokal rek interlokal selama dia ulama mulia di hadapan Allah. Rek pribumi tah, rek pendatang tah, selama ulama dia mulia. Contoh Wali Songo jeung Mbak Alawi diadukeun. Wali Songo pribumi, Wali Songo rek Haba Alawi, rek lain Wali Songo kabeh ge pendatang ke Indonesia. Beda anu datangna subuh, anu datangna maghrib, anu datangna asar. Heeh. Jelas. Emang kabehna urang ti Indonesia Nabi Adam. Kabeh ge pendatang. Urusan hukum Allah tidak ada pendatang, tidak ada pribumi. Semuanya adalah orang-orang mulia di hadapan Allah. Muliakan habaib, muliakan ulama. Haju tuturkan habaib apa tuturkan ulama? Ulah tuturkan habib, ulah tuturkan ulama. Haju tuturkan satu, tuturkan anu bener. Ulama kiai geblek mah jangan dituturkan. Heeh. Misalnya ayah abu yang ditahan maling embek ka urang dia rek dituturkan. Ulama dihormati, habib dihormati. Ulama bener hormati, cintai, ikuti. Habaib bener hormati, cintai, ikuti. Habaib salah hormati, cintai, ulah dituturkan. Kiai salah hormati, cintai, ulah dituturkan. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Wa innama ta'atu fil ma'ruf. Untuk taat hanya berkaitan kepada Allah. Siapapun orangnya, misal ayah kiai nitah maling embe, ayah RT nyara maling embe, tuturkan RT tongengan itu kiai. Paham deh? Tapi tetap sebagai kakiaiana ngaranna ge jalema teu lepas tina salah jeung dosa. Selama masih dalam toleransi wajib dihargai, wajib dicintai. Tapi lamun tuturkan anu bener. Ulama bener tuturkan ulama, habib bener tuturkan habibna. Komo eta mah nya habaibnya ulama. Seperti Habib Rizik bin Husain Syihab, semoga Allah panjangkan umur dalam keadaan sehat walafiat, amin ya rabbal alamin. Jadi siap mengagungkan Nabi. Kalau mau mengagungkan Nabi berarti agungkan ulama dan habaib. Siap agungkan Nabi. Terpercaya pula. Terkecuali orang dia nadek ngaji. Rek mengagungkan ka Nabi, nah itu dek ngaji mah bener dah. Jadi siap ngaji. Terpercaya pula.
Rek kumaha daek ngaji na aya hatena hewa ka kiai mah. Heuh. Pelebab waktu pengajian, Bapak yuk urang ngaji. Aya kitu sanu magahana kiai anu lah moal aing si eta mah. Aya kitu si eta mah kibareto kayeun anu dipagahana wudu deui salat deui. Anu kitu berarti pintu gerbang Maulid Nabi kita semuanya kalau betul ingin mengagungkan Nabi, bisa meneladani Nabi, wajib ngaji. Ngan lamun hayang bisa ngaji kudu cinta ka kiai, cinta ka kiai, cinta ka ulama, cinta ka abuya, cinta ka para habaib. Percaya kula nu eta mah. Naon buktina? Kula datang ka dieu dicium tangan kuat 3 kali bolak-balik. Kopi susu enteh ditawarkan, susu kaleng susu gantung ditawaran ka kula. Hanu da palasik teh kan digantung. Ai kaleng mah ditagokeun, ai palasik mah digantung. Percaya kula ngan ulah kieu masyarakat. Ai ka mubalik anu ti jauh hayo dimumule dihohormat. Hayang kopi, hayang susu, hayang teh rek dipangnyeunkeun. Kunaon ai ka kiai setempat batur hayang ngopi ge titah nyieun sorangan. Petingan pengajian kucuk-kucuk mawa nampan aya gelasan gula kopi susu rokok sabungkus termos dibakar pun ustad bisa rek ngopi nyieun bae nya cenah. Eta urang dia bisa wudu ku kiai di dieu. Urang dia bisa salat ku kiai di dieu. Nyawa halal jeung haram ku kiai di dieu. Sagaga-gagada mubalik ja waktuna singkat moal bisaeun ngabejar-bejakeun wudu jeung salat. Bener teu? Jadi kunaon anu ti jauh dihormati, anu di dieu disapelekeun. Ya ulama, kiai, ustad wajib dihormati selama itu lurus. Tapi guru setempat lebih wajib dihormati. Siap hormati ulama, siap cintai ulama, siap hormati habaib, siap cintai habaib. Takbir, sallu ala nabi. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sabi. Kula nyuhunkeun maca Fatihah sakali pikeun dulur urang kabehan anu di Palestina sing aya dina keamanan, sing aya dina kemenangan, sing aya dina kesejahteraan, musuh-musuhna Israel jeung koncona sing dihancurkeun sahancur-hancurna ku Allah. Amin. Bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sakitu anu kapiatur, hampura anu ditedah, hatur anu disuhun hapunten ka Bapak DKM, ka Bapak Jaro, ka para kasepuhan, panitia abdi teu tiasa mampir deui. Karena atas tekiat badana bade terasui. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.